Tahu nggak sih kamu, ada seorang pria yang sangat bangga mengaku telah menghabisi lebih dari 110 anak perempuan dari perjalanannya ke setiap beberapa negara. Namanya adalah Pedro Alonso Lopez. Dia dijuluki dengan Monster of the Andes karena wilayah kejahatannya meliputi daerah pegunungan Andes dan jumlah korban yang sangat besar. Pada akhir 1960-an hingga 1970-an, Lopez menjelajah Kolombia, Peru, dan Ekuador, berpindah dari satu negara ke negara lain, meninggalkan jejak kematian yang nyaris tidak terlacak oleh siapapun. Targetnya selalu sama, adalah anak perempuan usia mulai dari 8 tahun hingga 12 tahun, yang paling tidak berdaya dan paling mudah untuk dimanfaatkan. Lopez ini dengan bangga mengaku telah membunuh lebih dari 110 anak perempuan. Hal itu juga diperkuat oleh penyelidik yang menemukan puluhan makam yang ditunjukkan oleh Lopez sebagai mahakaryanya. Memang jumlah pastinya tidak pernah diketahui, karena saat itu banyak korban berasal dari daerah yang miskin, terpencil, dan tidak pernah tercatat sebagai orang yang hilang. Caranya begitu kejam dalam kesenyapan. Ia memikat, lalu membawa korban ke tempat yang sunyi, lalu menghilang, dan menghabisinya meninggalkan tubuh dikubur jauh dari mata manusia. Lopez tidak membunuh karena ia panik. Ia membunuh karena menikmatinya, karena saat itu ia merasa paling berkuasa. Korban tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa diselamatkan. Akar kejahatannya bermula sejak kecil. Lopez tumbuh dalam kekerasan ekstrim, pelecehan seksual. Hidupnya diisi rasa hinaan, sakit, dan kebencian dari figur ibu yang gagal merawatnya. Trauma itu menjadi menciptakan sebuah monster. Motifnya kebencian, penyimpangan, dan obsesi akan kendali penuh atas nyawa orang lain. Dan pada tahun 1980, ia akhirnya ditangkap di Ekuador. Ia bahkan dengan sangat dingin menunjukkan lokasi makam para korban. Tapi ironisnya, Lopez hanya dihukum 16 tahun penjara. Bukan karena kurangnya bukti, tetapi karena hukum yang sangat lemah pada saat itu. Dan pada tahun 1998, ia resmi dibebaskan. Tapi sejak saat itu, Pedro Lopez menghilang, tidak ada kabar, tidak ada jenazah, dan tidak ada kepastian dari dirinya. Banyak spekulasi mengatakan bahwa monster itu masih hidup. Yang pasti kasus ini bukan sekadar kisah pembunuhan berantai, tapi ini adalah peringatan keras tentang kegagalan hukum, rapuhnya perlindungan anak, dan harga mahal dari keadilan yang setengah-setengah. Karena ketika sistem itu gagal, yang membayar adalah mereka yang tidak pernah bisa untuk membela diri.